السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunia-Nya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, ke masjid-masjid, ke majlis-majlis ilmu. Yang pertama adalah untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis zikir. Nuzakiru ba'duna ba'dan. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain bil Qur'anil Karim wa kadzalika bil ahaditsin nabawiyah, dengan Al-Quranul Karim, demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu babul khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ancaman-ancamannya, murka Allah Subhanahu wa taala dan takut dimasukkan ke dalam nerakanya. Hadis yang ke-7 pada bab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad, Anil Miqdad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Dari Miqdad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari pada hari kiamat didekatkan sehingga antara manusia dengan matahari itu jaraknya 1 mil. 1 mil. Qala Sulaim ibn Amir ar-Rawi anil Miqdad. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini dari Miqdad mengatakan, wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mil di situ. Amasafatal ardi amil alladhi yukjahalu bihil ainu. Apakah ini jarak yang ada di bumi ini, di dunia ini, atau mil yang dimaksudkan adalah ketika seseorang memberikan celak mata, tuktahalu bil ain, fayakunu nas ala qadri a'malihim fil ardh. Afwan. Jadi Sulaim bin Amir mengatakan dia tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mil. Apakah yang dimaksudkan adalah jarak perjalanan di dunia ini, karena 1 mil itu sama dengan 1.500 meter. Berarti 1 kilo
setengah. Apakah itu yang dimaksudkan atau yang lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi." Maka pada saat itu manusia ini berdasarkan amal yang dilakukan di dunia ini sampai di mana keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Karena matahari memang sangat dekat sekali. Tidak disebutkan di situ apakah ada angin atau tidak. Di dunia ini saat sekarang ini musim panas kemarau. Kalau panas sekali, sekalipun ada angin, masih tetap kita keluar keringat. Bagaimana nanti pada hari kiamat tidak ada awan sama sekali. Jadi keringat-keringat seorang akan keluar dan keringatnya itu akan sampai sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai ke ka'baihi, kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Kata Rasulullah, ada juga yang keringatnya sampai ke dua lututnya. Wa minhum man yakun ila hikwaihi. Ada juga yang keringatnya itu sampai di pusarnya. Di pusarnya ya. Wa minhum man yuljimuhul 'araqu iljaman. Asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Ada juga yang keringatnya itu sampai ke mulutnya. Sini. Rasulullah memberikan isyarat beliau begini. Jadi sampai mulutnya. Rawahu Muslim. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya hari kiamat dan bagaimana keringat-keringat itu bisa menenggelamkan seseorang sampai ke mulutnya. Nanti kita akan baca yang berikutnya, bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringat-keringatnya. Na'udzubillah min dzalik. Amalan pada saat itu, keadaan pada saat itu betul-betul sangat dahsyat. Jadi seseorang akan betul-betul merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumala zilla illa zilluhu, yang tidak ada lagi perlindungan pada hari itu kecuali di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 di dalam hadis disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Di saat orang kepanasan, 7 golongan ini tidak merasa kepanasan. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Adil ini lawannya zalim. Jadi pemimpin itu susah. Kepemimpinan adalah merupakan amanah. Kalau dia tidak mampu memimpin, lanadamah, sungguh dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Warrajul ra'in fi baiti. Seorang laki-laki adalah menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Baik dan tidak rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya tergantung dari pemimpin ini. Kalau pemimpin tidak mampu berlaku adil, tidak mampu mengendalikan rumah tangganya, sehingga rumah tangganya menjadi berantakan, dia tidak masuk dalam golongan ini. Jadi imamun adil, baik pemimpin dalam skala kecil maupun pemimpin dalam skala besar, yaitu pemimpin negara. Di sini masuk, kalau dia betul-betul adil, maka dia nanti akan mendapatkan naungan.
sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua yaitu setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pernah mengatakan, wallahi ya akhi, kalau sekiranya di Irak sana ada kambing yang terpeleset, Umar nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar, kenapa engkau tidak membuat jalan yang bagus supaya kambing itu tidak terpeleset? Begitulah takutnya Umar bin Khattab yang memang sudah dijamin beliau masuk surga. Tapi sangat luar biasa perhatiannya terhadap yang dipimpinnya, sampai hewan yang terpeleset pun kata Umar, nanti aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau jalan itu memelesetkan orang-orang, membuat orang menjadi jatuh yang seharusnya jalannya bagus menjadi rusak-rusak. Yang seharusnya umur jalan itu setahun tapi tidak sampai setahun. Aspalnya tidak bagus, hanya mulus di atasnya tetapi di bawahnya keropos. Terus aspalnya itu dimakan oleh siapa, Pak? Di mana-mana masyarakat banyak yang jatuh terpeleset lantaran jalannya berlubang. Apakah sudah dikucurkan dana? Sudah. Tapi SDM, sumber daya manusianya ini yang kurang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui kalau mandornya tidak ada, dia bebas melakukan apa saja. Tetapi dia tidak mengetahui sesungguhnya yang di atas Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikannya. Bagaimana nanti kalau dia mendapatkan uang dari hasil menipu seperti itu? Dia kan menipu, mengurangi aspal, mengurangi semen, bangun rumah sebenarnya orang dikurangi. Seharusnya campurannya 7 jadi 12. Kemudian yang lain ditilep. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang memakan harta seperti itu, dagingnya akan tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, neraka lebih baik bagi dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis 7 orang yang mendapatkan naungan. Yang pertama imamun adil. Yang kedua adalah syabun nash'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan. Seorang pemuda baik laki-laki maupun perempuan yang hidup dalam ketaatan. Dia senantiasa memperhatikan waktu-waktunya. Kapan waktu dia beribadah, kapan dia waktu dia beramal, kapan dia waktu bersenda gurau. Yang semuanya itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Begitu dia mendengarkan azan, semua amalan-amalannya ditinggalkan. Kapan saja. Begitu azan tiba, dia mengatakan mohon maaf, pelayanan nanti dilanjutkan setelah sholat. Dia langsung melaksanakan ibadah sholat. Sholat tidak sampai setengah jam, paling lama 10 menit. Dia lanjutkan lagi. Setiap kali dia mendengarkan sholat, mendengarkan azan, dia mesti mulai hatinya untuk bergerak untuk menuju ke masjid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang satu dengan lain bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan kerabat sama sekali, tidak ada hubungan rahim sama sekali, tapi ketika dia bertemu, dia mencintai saudaranya.
Ini jangan sampai disalahartikan. Bukan laki-laki dengan perempuan bertemu kemudian saling mencintai satu dengan yang lain kemudian bebas. La sumakallah. Dua orang saudara sama muslim, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang seperti ini yang didasari dengan keimanan, itulah yang bisa mengekalkan seseorang. Artinya sedikit sekali akan terjadi keretakan dibandingkan hanya persaudaraan karena rahim, persaudaraan karena satu darah ya. Tetapi tidak didasari dengan keimanan, ini sangat rentan sekali akan terjadi perpecahan. Mungkin masalah harta, mungkin masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lain. Tapi persaudaraan yang didasari karena keimanan, seolah-olah dia seperti saudaranya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, inilah ukhuwah islamiyah wal imaniyah. Betul-betul persaudaraan seperti itu bisa membentuk satu kekuatan yang bisa menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua orang yang saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil, diajak oleh seorang wanita yang cantik, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, khususnya di negeri kita ini, justru dicari, justru diperlihatkan di depan umum aib-aibnya gitu. Katanya kalau suka sama suka, gimana? Gak jadi masalah. Yang dilakukan yang nampak di porno itu kan bukan pemerkosaan, tapi suka sama suka kan. Ya zina itu ya suka sama suka itu. Suka sama suka, tetapi kalau tidak secara syar'i, ini namanya perzinahan. Perzinahan bagi mereka yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau ada orang yang mengatakan itu kan suka sama suka, tanya agama you apa sih? Islam apa bukan? Tadi malam kan ada wawancara oleh seorang profesor tuh. Dia mengatakan ini kan suka sama suka, itulah perzinahan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati perzinahan, kata sesungguhnya dia termasuk perbuatan yang jelek. Orang berbuat zina dibela. Ini betul-betul apa yang telah disenyalil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Terjadi di zaman kita sekarang ini, nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang mengatakan untuk menghindarkan perzinahan, terhindar dari penyakit AIDS, maka gunakanlah kondom. Nauzubillah min dzalik. Ini juga menyebarkan perzinahan. Kalau mau betul-betul mau melarang perzinahan, ya sudah. Tidak perlu mengkampanyekan penggunaan kondom. Karena itu juga mendukung orang-orang berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Ini kata Rasulullah, orang yang diajak oleh seorang wanita kemudian dia mengatakan inni akhafullah, nanti akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu. Seorang yang menginfakkan hartanya
dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Karena saking ikhlasnya dia menginfakkan hartanya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan. Dan seseorang yang senantiasa menyisakan sebagian dari hartanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi ada 2 malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang berinfak di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini malaikat yang mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah berkah lebihan orang yang berinfak. Wala tu'ti mumsikan talafa. Yang satu mengatakan, ya Allah, jangan diberikan, tahanlah rezekimu kepada orang yang tidak pernah berinfak ini. Dan tentunya disinilah bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan. Dan hendaklah kita membiasakan diri kita untuk berinfak, sedikit atau banyak. Mari kita biasakan diri kita untuk berinfak, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Harta yang tidak pernah diinfakkan menjadi harta yang tidak barokah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun zakarallah khaliyan faqadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di kesepian, di tempat yang sepi, di heningnya malam, kemudian dia menangis. Dia mengingat Allah, sholat tahajud, beristighfar, ingat dengan dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dia menangis karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik siang hari maupun malam hari, tidak dalam keadaan rame-rame, tidak disyuting, tidak menggunakan baju yang sudah diatur sedemikian rupa, bajunya seragam, bacaannya juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga satu orang menangis semuanya. Itu tidak masuk dalam hadis ini. Yang dimasukkan di sini adalah seorang yang bangun di malam hari atau dia berada di tempat yang sepi sendiri, dia teringat dengan dosa-dosanya. Nanti kita akan membaca hadis di mana seseorang nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada di antara dia dengan Allah penterjemah. Langsung Allah akan berbicara dengannya. Nanti kita akan sampai kepada hadis tersebut. Kepada iman rahimani wa rahimakumullah, inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada saat matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil, entah itu 1.500 meter atau mil yang dimasukkan di sini adalah mil menurut Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqu an-nasu yawmal qiyamah hatta yadhhabu arquhum fil ardi 70 dira'an wa yurjimuhum hatta yablugha adhanahum. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia semua mengeluarkan keringat, yang keringatnya itu sampai 70 hasta sab'ina zira'an. 70 hasta. Karena manusia nanti tingginya berapa hasta? Situ nazira'an. Nabi Adam itu tingginya situ nazira'an, 60 hasta atau 30 meter. Jadi manusia pun sama seperti Nabi Adam dibangkitkan. Karena dikatakan di sini keringatnya nanti sampai tingginya 70 hasta. 70 hasta berarti 35 meter. Bisa-bisa orang tenggelam dengan keringat-keringatnya. Dikatakan wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Ada yang sampai di telinganya tuh. Bahkan nanti di riwayat yang lain sampai ada yang tenggelam dengan keringat-keringatnya.
Ini keadaan pada hari kiamat. Apakah kita mengambil pelajaran dari ini? Ini kejadian yang betul-betul akan terjadi nanti pada hari kiamat. Karena itulah masing-masing di antara kita mulai saat sekarang ini menintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita tentang amalan-amalan yang dilakukannya. Memang kalau kita berbicara masalah seperti ini ngeri, sangat ngeri sekali gitu. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kadang-kadang tidak ingat dengan hal-hal seperti ini. Karena itulah ketika kita masuk ke dalam masjid, kita duduk di majlis ilmu, itu akan terasa betul kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita betul-betul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamat. Tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dengan cara yang marhamah, kasih sayang satu dengan yang lain. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kita berikan kepada para jamaah sekarang untuk bertanya. Atau mungkin ada yang menambahi. Fadhol, silakan. Waktu Isya masuk pukul 18.40. Berarti masih ada waktu 20 menit. Tafadhol. Tafadhol, silakan. Pak Azidul Kohar. Biasa duduk di depan, sekarang di belakang duduknya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak menanyakan terkait masalah ngerinya hari pembalasan gitu loh. Ketika nanti setiap insan muslim atau setiap manusia akan menunggu giliran untuk dihisab. Kengerian itu sangat luar biasa dahsyatnya. Akan tapi yang menjadi pertanyaan ana itu keluar dari topik aja, bekal-bekal apa yang harus dibawa ketika kita nanti menghadap Allah gitu loh. Islam mengajarkan masalah adab dan kesopanan, Ustaz. Di dalam adab dan kesopanan tersebut ada hak-hak setiap muslim, antara lain masalah salam yang terkait sama amal-amal untuk bekal nanti di akhirat. Ketika saya berjalan sama misalnya Haji Adnan gitu loh, kemudian berpapasan dengan banyak jamaah gitu, apakah yang mengucapkan salam ini cukup Haji Adnan aja untuk mewakili saya dengan Haji Adnan, ataukah kita berdua mengucapkan salam kepada para jamaah gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Tapi yang pertama tadi, bekal apa yang kita bawa? Yang pertama adalah al-iman. Inilah bekal kita. Kita betul-betul meyakini wujudullah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meyakini ini, kita akan mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kemudian yang kedua adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menentukan, karena disebutkan wadazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-amal as-salih, amal-amal saleh. Minha as-salah, adalah salat. Karena salat ini nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal salat inilah yang akan menentukan baik dan tidaknya amalan seseorang. Dilihat salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah kesininya hisabnya pun akan mudah. Ini yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dibawa adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak memiliki rasa dengki kepada saudaranya,
tidak ada iri, tidak ada takabur, tidak ada riya. Dia senantiasa menjaga pergaulan dengan saudara-saudara dengan pergaulan yang baik. Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Kaitannya dengan pergaulan, Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Inilah bekal-bekal kita nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua tadi tentang mengucapkan salam. Di dalam hadis dikatakan bahwa khairukum man yabda'u bis salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mendahului mengucapkan salam. Misalnya dia berjalan satu orang, kemudian dia berjumpa dengan orang lain, dia ucapkan assalamualaikum. Nah, bagaimana kalau seandainya dia berjalan berjamaah? Apakah cukup satu orang mengucapkan salam, sudah mewakili, atau semuanya mengucapkan assalamualaikum? Jadi bisa dilakukan kedua-duanya, tapi cukup satu orang yang mengucapkan salam, kemudian itu sudah mewakili yang lain. Karena di situ salam ini kan sebenarnya bahasanya sangat luar biasa. Bahasanya kalau dikatakan kerumuinggim. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kalian. Kum di sini sebenarnya domirnya untuk lebih dari dua orang, bentuk jamak. Salam sejahtera atasmu, warahmatullahi dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan keberkahannya menyertaimu. Ini salam-salam sesama kaum muslimin. Kemudian orang juga menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu juga kesejahteraan, rahmat serta barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengucapkan salam, cukup satu orang sudah cukup. Kemudian yang menjawab juga satu orang juga sudah cukup. Atau semuanya menjawab misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahada khair, ini pun bisa dilakukan kedua-duanya. Jadi ini adalah yang terbaik di antara kalian lah yang paling pertama mengucapkan salam. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu amalan, jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Beliau mengatakan, afsyus salama fima bainakum tadkhulul jannata bidaris salam. Ucapkanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian nanti akan masuk ke Darussalam, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan salam saja, menjaga salam ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surganya nanti. Karena adalah sebagai simbol ukhuwah, simbol persaudaraan satu dengan yang lain. Yang kita mengucapkan salam nilainya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak. Mic-nya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bahwa dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, itu hampir mengena kepada pemuda. Setelah kita melihat jemaah kita, hampir-hampir semua orang tua. Apa yang kita harus lakukan agar supaya pemuda ini bisa menjadi atau mencintai masjid? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi yang disebutkan pemuda cuma satu di situ. Syabun nas'a fi ta'atillah. Jadi pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya
Tidak disebutkan pemuda. Wa rajulun, seseorang laki-laki. Wa rajulani, sama juga. Kemudian wa rajulun lagi, wa rajulun. Jadi pemuda cuma satu disebutkan. Kemudian yang lain adalah baik pemuda, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi semua akan mendapatkan naungan apabila melakukan hal-hal yang tadi. Ya, bagaimana kiat-kiat supaya ia menggiatkan anak-anak muda kita ini supaya cinta dengan masjid. Yang pertama adalah kembali kepada ibda' binafsi. Memulai dari diri kita, masing-masing melihat keluarganya pada saat sekarang ini, apakah anak saya ajak ke masjid, ya, atau anak-anak saya biarkan di rumah, atau mungkin anak saya sibuk kuliah, saya tidak memperhatikan, atau di mana saja. Ini pertama, kalau masing-masing orang tua sadar terhadap kewajibannya, maka dia akan menganjurkan anak-anaknya ke masjid. Dia akan membawa anak-anaknya ke masjid dia. Jadi jangan sampai anak-anak yang datang ke masjid dilarang. Ya, kalau melarang hendaklah betul-betul memperhatikan juga supaya anak-anak itu tidak takut. Jadi beritahukan saja. Kalau anak-anak liput di masjid, itu hal yang wajar sekali gitu ya. Jadi kalau anak-anak dilarang di masjid, nanti akan dia main di luar. Kita beritahukan saja dengan cara yang baik-baik sehingga anak-anak kita ini tidak takut ke masjid. Ini adalah salah satu pendidikan, awal pendidikan untuk anak-anak kita biasakan pergi ke masjid. Ini yang pertama adalah ibda' binafsi. Kita memulai dari diri kita. Kemudian yang kedua, setiap masjid kan punya takmir, dan di bawah takmir ini ada remaja masjid. Jadi remaja masjid ini ya hendaklah ya memegang peranan yang penting dalam menghidupkan masjid. Ya, bisa saja mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi misalnya mengatakan pelatihan leadership kepemimpinan, kemudian juga bisa yang lain keterampilan-keterampilan yang bermanfaat. Itu bisa dilakukan sehingga anak-anak muda ini senang di masjid. Ada kajian-kajian. Dulu kan di masjid ini ada kajian kisos, kajian Sabtu sore. Ya Pak Haji, Pak Nan ya. Dulu Pak Nan kan yang mengkoordinir. Dulu ada kajian Sabtu sore itu. Ada khusus pemuda-pemuda, itu ada dulu di masjid kita ini dia. Jadi kegiatan-kegiatan banyak. Ya sesekali mungkin ada kegiatan yang sifatnya misalnya fisik. Itu mungkin ada yang bela diri. Di sini kan ada bela dirinya dia. Kemudian ada juga sepak bola dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menggiatkan pemuda-pemuda nanti agar dia cinta dengan masjid. Jadi tidak melulu pengajian karena memang harus ada variatif. Mungkin ada juga ada permainan outbound seperti yang kita lakukan kemarin bersama jemaah tetap. Kita pergi ke luar sana ke Malang ya rehlah. Jadi kita melakukan perjalanan ke sana. Jadi juga dalam rangka untuk penyegaran supaya sadar dan ini ikut ke masjid dia. Kemudian yang ketiga dia, jadi bagaimana untuk menggiatkan pemuda-pemuda ini supaya dia cinta dengan masjid. Sekali lagi, masjid juga harus memiliki perpustakaan. Kalau ada perpustakaan masjid, ya langkah akan lebih bagusnya. Misalnya kesempatan para jamaah untuk meningkatkan kualitas atau kemampuannya, sakofahnya ya. Itu bisa juga membaca buku-buku yang ada di masjid ya. Mungkin insyaallah sebentar lagi juga di masjid kita ini akan ada perpustakaannya. Kalau perpustakaan secara umum di yayasan ini sudah ada. Jadi untuk menggiatkan anak-anak muda ini pergi atau giat ke masjid. Tapi mungkin itu beberapa kiat-kiat, dan mungkin masih banyak lagi mungkin kiat-kiat yang lain. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni timamikum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين
اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزر الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.